Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Luna Heriani, kelas V31 Statistika Terapan, ingin melakukan ujian akhir semester berupa pretest dan uji hipotesis mengenai kuesioner saya dengan judul pengaruh tingkat pemahaman siswa terhadap materi sebelum dan sesudah pembelajaran online, dan dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Dari 30 jawaban responden telah saya rapikan dalam bentuk Microsoft Excel dengan keterangan 4 sangat setuju, 3 setuju, 2 tidak setuju, 1 sangat tidak setuju. Selanjutnya saya akan melakukan validitas dan reliabilitas kepada kuesioner saya menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama ada di variable view. Sekarang saya akan memasukkan nama data dari X1 hingga total Y. Berikutnya, untuk desimal akan diganti menjadi angka 0. Selanjutnya, untuk value akan dimasukkan angka 4 sebagai sangat setuju, 3 setuju, 2 tidak setuju, dan 1 untuk sangat tidak setuju. Berikutnya ke data view untuk memasukkan jawaban kuesioner mulai dari X1 hingga total Y. Jika semua data sudah dimasukkan, selanjutnya akan dilakukan langkah validitas dengan analyze, correlate, bivariate. Lalu masukkan X1 hingga total Y ke dalam kolom variabel. Lalu klik Pearson to Tilt, lalu OK. Validitas akan saya lakukan adalah dengan melihat tingkat signifikansi yang sudah ditentukan oleh SPSS, yaitu 0,05. Jadi soal akan dinyatakan valid jika angka signifikannya di bawah 0,05. Dan dari hasil yang bisa dilihat, dari ke-6 soal saya memiliki nilai di bawah 0,05, maka hasilnya adalah kuesioner saya valid. Berikutnya, saya akan melakukan reliabilitas kuesioner, yaitu kuesioner akan dinyatakan reliable bila nilai alpha Krobak di atas 0,6. Untuk melakukan reliabilitas, langkah yang pertama adalah analyze, scale, lalu reliability analysis. Lalu masukkan X1 hingga total Y ke dalam kolom items. Lalu pilih model alpha dan klik OK. Dan hasil uji reliable kuesioner saya yaitu 0,764, yang artinya nilai di atas alpha Krobak. Jadi kuesioner saya dinyatakan reliable. Setelah dilakukannya pretest, yaitu berupa uji validitas dan reliabilitas, maka akan dilakukan uji hipotesis asosiatif, yaitu hipotesis yang menunjukkan dugaan adanya hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dan dengan pertanyaan penelitian, apakah terdapat hubungan dengan tingkat pemahaman materi sebelum dan sesudah daring? Dengan hipotesis HK, terdapat hubungan tingkat pemahaman materi sebelum dan sesudah daring
dan H0 tidak terdapat hubungan tingkat pemahaman materi sebelum dan sesudah daring. Uji hipotesis akan dilakukan di aplikasi SPSS, yaitu dengan cara analyze, correlate, bivariate, dan untuk di kolom variabel hanya dimasukkan total X dan total Y. Untuk mengetahui hipotesis mana yang diterima, saya akan melihat dari nilai signifikannya. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka HK diterima. Dan dari hasilnya, nilai signifikansi instrumen lebih kecil dari 0,05, maka artinya hipotesis HK diterima, yaitu terdapat hubungan antara tingkat pemahaman materi sebelum dan sesudah daring. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.